Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ibu mau ngasih tambahan ya untuk materi fungsi kuadratnya, karena sebelumnya kemarin kan belum dijelasin tuh tentang menggambar kurvanya ya. Oke, tambahannya. Jadi di rumus yang kedua kemarin itu kan ada tentang titik puncak ya. P, X, P, YP. Nah, mereka berdua tuh ada artinya guys. Jadi kalau misalkan yang XP itu sumbu simetri, terus kalau yang YP atau YP itu nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian menemukan soal tuh di keterangan soalnya diketahui sumbu simetri 6. Nah, itu berarti artinya XP. Terus misalkan nanti di soal diketahui tuh nilai maksimum 10 atau nilai minimumnya adalah 4. Nah, berarti itu adalah YP. Nah, si sumbu simetri itu sendiri atau XP itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Itu min B per 2A. Terus kalau misalkan yang YP, sebelumnya kita balik ke pengertian maksimum sama minimum itu sendiri ya, kan ada ketentuannya tuh. Kalau misalkan A itu kurang dari 0, berarti bentuk kurvanya U ke bawah ya, U kebalik. Tapi kalau misalkan yang nilai minimum itu A-nya lebih besar dari 0, berarti bentuk gambarnya U. Nah, kayak tadi yang XP ini itu ada rumusnya min B per 2A. Kalau YP itu ada rumusnya juga. Rumusnya itu D per min 4A. Atau biasanya ada sih yang juga min D per 4A. Tapi kalau ibu biasanya make yang D per min 4A. Nah, kalau D itu kan artinya diskriminan ya. Diskriminan itu apa sih rumusnya guys? B kuadrat min 4AC ya nggak sih? Nah, ini bisa diartikan lagi deh. Jadi apa? Jadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Itu rumusnya dari YP. Jadi pokoknya ini tergantung sama bentuk soalnya ya. Kita lanjut ke contoh soalnya aja deh. Contoh, nggak tahu deh ibu udah ngasih contoh yang keberapa. Sorry ya kalau misalkan lama. Tentukan bersama. Oke, di soalnya tentukan persamaan parabola 0,5 dan titik 2,-3 dan mempunyai sumbu simetri 3. Nah, itu pasti udah jelas tuh kalau misalkan udah ada bahasa sumbu simetri, itu berarti diketahui XP, ya nggak? Terus why? Kenapa kok kita nggak ngerjainnya yang di rumus yang kedua tuh yang ada titik puncaknya? Itu kan kalau misalkan kita pakai rumus yang kedua, yang titik puncak itu dianjurkan jika parabolanya itu udah diketahuin guys. Udah diketahuin XP-nya berapa, YP-nya berapa. Tapi kalau misalkan di contoh soal yang ini, yang diketahuinya itu kan cuma sumbu simetri atau cuma XP-nya doang. Nah, berarti kita pakai cara ke yang ketiga. Terus kita juga nggak tahu nih, titik-titik yang diketahuinya kan 0,5 sama 2,-3 ini nilai apa nih? Hanya sekedar nilai titik-titik yang kita juga nggak tahu nih dia titik apa. Jadi kita pakai rumus yang ketiga yang diketahui 3 titik sembarang itu.
Oke, kita mulai dari awal. Why? Kenapa kita pakai rumus yang ketiga? Rumus yang ketiga apa? Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Terus kita tulis ya yang diketahuinya tuh apa. Yang diketahui di sini kan XP. XP-nya sama dengan 3. Nah, kita ngerjainnya persis kayak cara yang ketiga, itu kita hitung setiap titik-titiknya dulu. Yang pertama kan 0,5 ya. Ya udah, dimasukin deh ke persamaan yang ini. 5-nya itu Y, A-nya, X-nya berapa? 0 ya. Karena di sini 0. Plus B dalam kurung 0 kuadrat plus C. Berarti berapa tuh? Ini habis, berarti 5 sama dengan C. Titik yang keduanya ada 2, min 3. Min 3 itu sebagai Y. A dalam kurung, ini 2-nya X-nya ya. Kuadrat plus B kuadrat plus C. Min 3 sama dengan 4A plus 2B plus 5. Kita pindah ruas ya, plus 5-nya. Jadi min 3 min 5 sama dengan 4A plus 2B. Ini jadi min 8 sama dengan 4A plus 2B. Oke. Nah, ini boleh ya kalau misalkan ibu bagi 2. Boleh kan? Boleh ya nggak sih? Boleh sih. Oke, kalau misalkan kita bagi 2, min 4 sama dengan 2A plus B. Jadi ini maksudnya, min 8 ini dibagi 2. Terus 4A dibagi 2, 2B dibagi 2. Ini ya. Ini min 4 sama dengan 2A plus B. Nah, terus kan kita udah tahu nih ya, C-nya berapa, kita butuh tahu A-nya sama B-nya. Terus di sini kan udah ada tuh nilai XP. XP sama dengan 3. XP itu rumusnya apa sih tadi? Min B per 2A. Kita artikan dia udah diketahui tuh sama dengan 3. Boleh ya kalau misalkan ibu kali silang. Kalau dikali silang jadi gimana? Jadi min B sama dengan 3 dikali 2A, 6A. Jadi ketemu deh B-nya itu berapa? Min 6A, ya nggak? Nah, karena B udah diketahui min 6A, ini boleh kita masukin guys ke B yang ini. Kalau kita masukin jadinya gimana? Min 4 sama dengan 2A plus B, ibu tulis ulang ya. Min 4 sama dengan 2A min 6A, B-nya diganti 6A ya. Terus jadi min 4 sama dengan 2A dikurang 6A min 4A. A-nya ketemu deh 1. Terus tadi kan rumusnya B sama dengan min 6A. Dimasukin deh nilai A-nya. Jadinya B sama dengan min 6 dikali 1. B-nya ketemu min 6. Oke, berarti bentuk persamaan parabolanya tinggal dimasukin aja deh. A-nya tadi berapa? Ini, sorry. A-nya sama dengan 1, B-nya min 6, C-nya ini ya, di awal udah kita ketemuin. Sama dengan 5. Jadi bentuknya Y sama dengan, karena A-nya 1, jadi ibu tulis X kuadrat plus B-nya min 6, sorry bukan plus, min 6X,
C-nya 5 ya, plus 5. Jadi gini deh bentuk parabolanya. Oke, lanjut ya. Di contoh yang selanjutnya. Sorry, nungguin ibu nulis dulu. Tentukan Oke, soalnya di sini tentukan persamaan parabola yang mempunyai nilai 6. Nilai 6 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Serta mempunyai nilai maksimum 8. Nah, apa aja nih yang kita ketahui di soal yang ini? Jadi di sini udah jelas nih, dari yang maksimum, nilai maksimum itu 8, itu jelas banget pasti nilai apa? YP ya nggak sih? YP sama dengan 8. Terus di sini ada bahasa juga mempunyai nilai 6. Oke guys, ada perbedaan ya. Kalau misalkan di dalam soal itu ada bahasa nilai memiliki atau mempunyai nilai 6, itu sama aja kayak kalau nilai itu artinya titik Y. Diingat-ingat, nilai itu artinya titik Y. Tapi kalau YP itu bentuknya ada kata-kata max-nya atau min-nya. Nilai maksimum, nilai minimum itu pasti YP. Tapi kalau cuma bahasanya nilai aja, itu berarti adalah titik Y. Oke, berarti di sini ada Y sama dengan 6. Terus diketahui juga tuh titik koordinatnya. Titik koordinatnya yang pertama kan Y-nya udah diketahui 6 ya. Berarti yang di sini ketahui juga titik yang pertama X-nya 0. Berarti titiknya 0,6 dan min 2 si X-nya ini, Y-nya ini juga, 6. Jadi ada 2 titik. Nah, ya udah deh. Berarti kita masukin ke rumus yang ketiga lagi ya. Yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Titik yang pertama 0,6. Berarti Y-nya 6 sama dengan A dalam kurung 0 kuadrat Y 0 kuadrat karena X-nya 0 ya guys. Ditambah B kali 0 plus C. Kalau udah dikali 0 semuanya gini, udah jelas habis ya. Berarti 6 sama dengan C deh. Terus titik yang keduanya min 2,6. Y-nya juga 6. A dalam kurung min 2 kuadrat plus B min 2 plus C. Iya nggak sih? Kalau salah mohon maaf ya, tolong dikoreksi. Ini kita kali, nggak jadi. Ini min 2 kuadratnya ketemu 4 ya. Berarti 4A plus, B-nya min ya. Min, OMG, min 2B plus C-nya berapa? C aja. Oke. Jadi lola deh.
Lanjut, ini ibu pindah ruas ya. Kalau misalkan di sini 6 sama dengan 4A min 2B plus C. Oh, ini kan udah diketahui ya kalau C-nya itu 6. Jadi boleh kita masukin jadi 6 4A min 2B plus 6. Ya nggak? Terus 6-nya bisa ibu pindah ruas ya. Jadi 6 ini dipindah ruas. 6 min 6 sama dengan 4A min 2B. Jadi 6 dikurang 6 ketemu 0 4A min 2B. Ya nggak? Setelah itu kalau kita sederhanain lagi bisa dibagi 2 ya nggak? Jadi 2 dibagi 0 tetap 0 ya. 4A dibagi 2 ketemu 2A min B. Nah, ini kan hasilnya 0. Kalau B-nya kita pindah jadi positif ya nggak? B sama dengan 2A. Oke, terus kita balik ke YP nih. YP-nya kan diketahui sama dengan 8. Nah, rumus YP ini ya. Apa? Sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Itu udah diketahui hasilnya sama dengan 8. Boleh ibu kali silang ya, jadinya bentuknya B kuadrat min 4AC, ini ibu kali ya. Jadi sama dengan min 4A dikali 8 ketemu min 32A. Setelah itu dimasukin deh B kuadratnya tadi. Di sini kan B kuadrat ya. Udah ada ketentuan kalau nilai B-nya itu sama dengan 2A. Jadi bisa dimasukin 2A kuadrat min 4 dikali A, C-nya sudah ketemu 6. Sama dengan min 32A. Terus dilanjutin deh yang ini 2A kuadrat sama aja kayak 4A kuadrat ya nggak? Min 4 kali 6 24A sama dengan min 32A. Terus 4A kuadrat min 24A, ini pindah ruas ya, jadi plus 32A sama dengan 0. Dirapihin deh, 4A kuadrat min 24A plus 32A berapa guys? Plus 8A, ya nggak? Sama dengan 0. Terus kita sederhanain lagi atau ibu pisah ya, jadi 4A pemfaktoran dalam kurung A ditambah 2 sama dengan 0. Kenapa berubah kayak gini? Ini kalau misalkan dikaliin ketemunya ini ya, jadi kalau 4A dikali A itu 4A kuadrat, 4A dikali 2 itu 8A. Nah, ini kayak persamaan kuadrat kemarin ya nggak? Berarti yang 4A-nya itu A-nya sama dengan 0, yang satunya A plus 2, berarti A-nya sama dengan min 2. Nah, kita pakai yang A sama dengan min 2. Kenapa nggak pakai A yang sama dengan 0? Kan ada ketentuannya guys. Kalau misalkan nilai YAX kuadrat plus BX plus C itu A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi kita pakai yang A sama dengan min 2. Karena A-nya udah ketemu, yang min 2, kita masukin deh ke yang ini. B sama dengan 2A, berarti B sama dengan 2 dikali min 2.
B-nya sama dengan min 4. Jadi persamaan kuadratnya berapa? Ketemu deh, Y sama dengan A-nya berapa? Min 2. Jadi min 2x kuadrat. Terus B-nya berapa? Min 4x. C-nya berapa? Ini ya, plus 6. Oke, jadi ketemu deh hasilnya segini. Lanjut ya. Nah, dari soal yang ini kita coba buat kurvanya. Bentuk kurvanya kayak gimana sih? Sorry kalau misalkan kepanjangan dengerin suara ibunya, maaf ya. Oke, melukis kurva. Kita tulis ulang tadi. Y sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, ini kalian udah tahu ya, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, atau kita tulis aja deh. A-nya berarti berapa guys? Min 2. B-nya berarti min 4, C-nya berarti 6. Oke. Jadi kalau melukis kurva itu ada urut-urutannya ya. Apa aja dulu sih yang perlu dicari? Yang pertama dicari itu adalah nilai yang pertama ya. Mencari titik potong sumbu X. Nah, kalau misalkan kalian mau mencari titik potong sumbu X, itu Y-nya dibuat 0. Seperti biasanya, Y sama dengan 0. Itu kalau misalkan kalian mau mencari sumbu X. Berarti kalau misalkan Y-nya dibuat 0, si ini nih, Y-nya dibuat 0. Jadi 0 sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, ini boleh ibu bagi jadi supaya x-nya positif. Ibu bagi min 2. Ya nggak? Jadi min 2x kuadrat dibagi min 2 ketemu x kuadrat, terus min 4x dibagi min 2 ketemu 2x, 6 dibagi min 2 ketemu min 3. Terus kita cari pemfaktoran ya deh, sama dengan 0 ya tetap ya. Sama dengan 0 ya tetap ya. Min 2 dibagi 0 pun 0 ya guys. Kita cari pemfaktorannya dari x kuadrat plus 2x min 3. Ada nggak nih? X plus 3 min 1. Ya nggak? Jadi x-nya yang di sini ketemu min 3, yang sebelah sini x-nya ketemu 1. Jadi titiknya berapa? Min 3 itu x, y-nya 0, terus yang satunya titiknya x-nya 1, y-nya 0. Oke, yang kedua. Setelah tadi kita cari titik potong sumbu x, yang kedua kita harus mencari titik potong sumbu y. Dan ketentuannya apa? Yaitu x-nya dibuat sama dengan 0 juga. Kalau yang tadi kan kalau mau cari sumbu x, y-nya yang dibuat 0. Kalau yang kita mau cari sumbu y, x-nya yang dibuat 0. Terus dimasukin aja deh kalau y. Kalau x-nya dibuat 0 semua kan min 2. X-nya dibuat 0 kuadrat. Min 4, x-nya dibuat 0 juga plus 6. Udah jelas, y-nya ketemu 6. Titiknya jadi ketemu x-nya 0, y-nya 6. Terus yang ketiga, itu kita cari
mencari titik puncak. Titik puncak tuh tadi ya, XP per YP. Nah, rumus awal tadi guys, kan ada rumusnya tuh. Nih, XP itu min B per 2A. Terus kalau yang YP itu B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukin deh buat cari. Yang pertama XP-nya sama dengan min B per 2A sama dengan, oke, tadi B-nya udah kita tulis tuh, nih. Min dalam kurung min 4, gini ya. Per 2, A-nya min 2 ya. Min dikali min ketemu 4 per min 4. Berarti min 1. Ya nggak? Iya aja ya. Oke, yang kedua ada B kuadrat min 4AC per min 4A. Sama dengan B-nya berarti min 4 diore. Min 4 A-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan 6 per min 4 dikali min 2. Ya nggak? Ya aja sih. Oke, min 4 kuadrat 16 ditambah 4 dikali min 2, 8 kali 6. Ketemu 48. Min 4 kali min 2, 8. Ini 64, ini 8, berarti ketemu YP-nya 8. Oke, berarti titiknya ketemu ya, XP sama YP-nya itu min 1,8. Nah, terus cara yang keempatnya, urutan untuk kita buat kurva itu mencari titik bantu guys. Titik bantu ini sebenarnya boleh dipakai boleh enggak, tapi kalau misalkan bentuk kurvanya itu jaraknya jauh-jauh gitu, biasanya sering dipakai tuh titik bantu buat ngebantuin kita ngebentuk kurvanya itu melengkungnya seberapa. Nah, titik bantu itu biasanya ada ketentuan juga nih di soalnya. Banyak soal yang udah menentukan batasan. Jadi misalkan di soal ini ibu buat batasannya itu untuk min 4 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 2. Jadi ada batasannya nih. Kan ada soal yang tidak ada batasannya, tapi ini soalnya ibu buat ada batasannya ya. Jadi gambarnya itu kalau misalkan melebihi min 5 gitu, min 5, min 6, itu berarti bukan gambar yang dimau, karena di sini batasannya adalah min 4 sampai si 2 ini. Nah, ini untuk kita buat titik bantunya. Kita buat 3 titik ya. Yang pertama X, yang kedua Y. Nah, kita lihat nih, di sini kan ketentuannya X itu min 4 kurang dari X. Kita cari ini. Nilai min 4 itu udah ada belum di nilai X yang kita tentuin. Ini kan Y-nya, ini X-nya min 3 ya. Ini X-nya 1. Terus ini X-nya 0. Ini XP min 1. Nah, kita pakai nilai min 4 buat titik bantunya si X. Min 4. Terus kita cari lagi nih. Di sini min 2 kalau nggak salah belum ada ya nilai X sama dengan min 2. Jadi sebenarnya titik bantu itu sembarang kita mau ngambil titik bantu tuh nilainya berapa aja. Tapi karena di sini ada ketentuannya min 4 sampai 2 ini, berarti ya nilai di antara itu.
Kalau misalkan di sini nggak ada ketentuannya, kalian boleh tuh misalkan X-nya mau ditulis titik bantunya mau dibuat 3 atau mau dibuat 6 atau mau dibuat 7. Itu boleh. Cuma kan kalau misalkan kita nulisnya 3, di sini cuma sampai 2. Jadi itu ketentuan soal ya. Ya, bolong deh. Terus ibu buat yang nilainya 2. Nah, buat nyari Y-nya ya dimasukin satu-satu. Berarti X sama dengan min 4. Berarti Y-nya sama dengan min 2 kali X diganti ya, diganti min 4 kuadrat. Min 4 plus 6 ya nggak? Ketemu min 2 dikali 16 plus min 4 kali min 4 ya, jadinya 16 ditambah 6. Ini min 32 plus 22 sama dengan min 10 ya. Jadi Y-nya ketemu min 10. Jadi gini. Jadi X-nya min 4, min 10. Titik bantu yang pertama. Terus yang kedua itu ada X-nya sama dengan ini ya, min 2. Kita masukin deh. Y sama dengan min 2 dalam kurung X-nya min 2 kuadrat min 4. X-nya diganti min 2 lagi ditambah 6. Ketemu min 2 dikali 4 ditambah 8 ditambah 6. Min 2 kali min 4 min 8 ditambah 8 ditambah 6. Jadi ketemu 6 ya, ini habis. Terus ini berarti min 2,6. Terus ada lagi nih yang titik ketiganya. Oke, kita tulis 6 ya. Itu X-nya sama dengan 2. Y-nya berarti min 2 plus 4 2 plus 6. Y-nya sama dengan min 2 ini 8. Sorry, ini plus ya guys ya. Ya nggak sih? Min 4 kali 2 plus 6. Nanti kutil lagi. Berarti Y sama dengan min 8 plus 6. Ya nggak? Min 8 min 16 plus 6. Jadi ketemu min 10. Ya. Jadi titiknya aja min 2, min 10. Ibu tulis di sini ya. Oke, titik bantunya udah ketemu nih. Jadi kita coba gambar kurvanya ya guys ya. Di sini cukup nggak ya? Di sini ibu tulis titik bantunya ya tadi ya. Berarti min 4,10 terus min 2,6 terus 2,10. Nah, kan tadi si A-nya itu min ya nggak? A-nya itu kan min, nih. A-nya itu min 2. Min 2 itu kan berarti kurang dari 0. Jadi sebenarnya kita bisa tahu nih bentuk kurvanya tuh kayak apa sih? Kan kalau misalkan A kurang dari 0, itu kurvanya gimana? Gini nggak sih? Nah, sebenarnya ini cuma membuktikan aja sambil mengingatkan ini bener nggak nanti kurva kita bentuknya U kebalik. Ya udah, kita coba gambar. Maaf kalau misalkan rada lama nih gambarnya. Dan jangan diketawain, apalagi diketawain sama Delano ya.
ini terpanjangnya ada sampai berapa sih? Oke, titik yang pertama itu di situ ada min 3,0. Ini ya, yang ini nih, sorry, yang ini nih ya, min 3,0. Min 3,0 berarti ini ya guys. Terus ada titiknya lagi itu 1,0. 1,0 berarti yang ini ya guys. Semoga bener ya Allah. Terus ada lagi nih 0,6. 0,6 berarti ini X-nya ini ya di sini ya 0,6. Terus ada lagi nih setelah 0,6 itu XI-nya ada min 1,8. Itu berarti titik puncaknya ya. Min 1, OMG. Sorry, lanjut. Min 1,8 itu berarti Tuhan. Oke. Sorry ya kalau misalkan bengkok, nggak lurus. Ini ceritanya titik puncaknya, gini ya. Terus ada lagi nih, bentuknya min 1,8. Habis itu kita masukin deh titik bantunya, yang min 4,0. Min 4,0, sorry, kok 0 sih, min 4,10. Min 10 ya guys. Min 4, min 10. Ini enggak sih? Semoga benar ya Allah. Supaya nggak ditegur sama Nabila, sama Mailani, sama Khalif. Oke, habis itu ada juga titik min 2,6. Min 2,6 yang mana tuh? Min 2 nya X, Y nya 6 ya, jadi yang ini ya guys. Nih, terus ada lagi 2,10. 2 nya yang ini ya. Lurus dong, gini ya. Nah, baru deh tuh kita gambar ya Allah. Semoga indah ini gambarnya. Gini ya ceritanya gambarnya. Gak salah. Gini ya sih. Ya, ginilah ceritanya. Ceritanya ini melengkung gitu loh. Ya Allah Tuhan. Ini ceritanya gini nih. Anggaplah ini presisi gitu ya. Nah, ini ceritanya bentuk gambarnya begini, indah menawan. Nah, jadi kan ini selama ini kita tuh sedang mencari nilai Y, ya nggak? Kita lagi nyari nilai Y, AX kuadrat plus BX plus C. Itu bentuk gambarnya begini sama begini, U kebalik atau U sesungguhnya. Nah, gimana sih Bu kalau misalkan kita cari nilai X? Itu masih ada sih sebenarnya di materi selanjutnya yang jauh lebih panjang lagi. X sama dengan A kebalikannya nih, AY kuadrat plus BY plus C. Itu bentuk kurvanya gimana? Bentuk kurvanya U ke samping kiri dan U ke samping kanan. Begitu. Oke, terima kasih guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.